Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Ali Stories. Jadi hari ini bakal sharing sama Aan, salah satu mahasiswa berprestasi Universitas Mula Warman Samarinda. Dan Aan ini adalah salah satu atau satu-satunya founder komunitas mahasiswa kedokteran Sulawesi Barat. Kita undang Aan. Jadi Aan ini juga founder Malabi Institute yang ada di Samarinda. Ini fokusnya di bidang kesehatan dan pendidikan. Selain itu juga memberikan beasiswa pada anak-anak yang kurang mampu. Aku kenal Aan waktu itu di Youth Action Forum di Event Nasional Jakarta 2018 dan kita sharing banyak hal soal program dan progress project kita. Ini saya menunggu Aan. Tadi udah sempat sharing sih, cuma terputus. Dan Aan ini keren banget. Meskipun masih semester 5, dia juga memiliki dampak dan impact yang benar-benar positif banget buat masyarakat. Oke, Aan ini udah masuk nih. Oke, halo Kak. Sedih, terputus. Oke, ini mau lanjut. Boleh deh lanjut nih. Tadi soal, balik ke mahasiswa berprestasinya aja dulu ya, Aan ya. Soalnya untuk mahasiswa kedokternya kan tadi udah ya. Kalau bisa nanti di speak lagi lah dikit di belakang nih. Kenapa sih, apa sih yang membuat Aan ingin sekali menjadi mahasiswa berprestasi unmul? Ya, sebenarnya tujuan awal untuk jadi mahasiswa berprestasi itu bukan untuk mendapatkan gelarnya, Kak. Bukan hanya untuk ingin didata, bukan. Tapi lebih dari itu. Nah, saya beranggapan kalau misalnya kita sudah mencapai tingkat tertinggi, karena MAPRES ini adalah kompetisi tertinggi di tingkat mahasiswa. Jadi, itu merupakan capaian untuk kita bisa memberikan impact yang lebih lagi untuk masyarakat, untuk orang lain. Nah, kalau kita mendapatkan gelar MAPRES itu, lebih mudah kita untuk mengedukasi, lebih mudah kita untuk melakukan sharing pengalaman kepada orang lain. Dan itu akan lebih didengar, ya, lebih didengar pendapat dari kita. Karena kita sudah mencapai gelar MAPRES itu. Nah, lebih dari itu, MAPRES itu sebenarnya adalah ladang untuk kita beribadah. Jadi, hal-hal positif yang kita sampaikan itu harapannya bisa mengubah pribadi orang, mengubah lingkungan dan sebagainya. Jadi kalau untuk MAPRES itu jangan dipikir lebih sempit ya. MAPRES itu untuk orang yang berprestasi di bidang akademik. Tapi prestasi apapun itu dihargai di MAPRES. Misalnya kayak non akademik atau prestasi sosial pun dihargai misalnya gitu. Oke, sejauh ini nih sejak DAan jadi MAPRES, selain privilege atau kemudahan untuk didengar orang, hak spesial untuk didengar ya, apa aja nih selain itu? Iya, halo, dengar nggak? Oke, nah selama jadi MAPRES ini juga jujur ya, kalau saya lebih banyak dipanggil menjadi narasumber atau moderator. Nah, itu selain untuk berbagi juga meningkatkan kemampuan diri kita dalam hal komunikasi, berinteraksi ke orang lain. Dan hal yang paling penting dari itu adalah kita mendapatkan banyak relasi. Misalnya kayak sejak saya jadi MAPRES, banyak MAPRES lain yang saya kenal se-Indonesia. Akhirnya di situ kita bisa lebih terbuka pikiran kita lewat sharing bareng. Nah, dari sharing bareng itu akhirnya memunculkan suatu ide atau inovasi yang bisa kita lakukan di masyarakat. Nah, sebenarnya dampaknya sangat luas. Soalnya kalau kita hanya berpikir MAPRES, wah gelar nih, itu pikirannya cuma pikiran sempit dan orang-orang yang kurang open mind aja sih. Karena kalau dibilang
Mapres itu dipikir secara luas ya, selain tadi kita mudah mendapatkan relasi, kita juga pokoknya banyak hal ya selain mendapatkan relasi, terus keterampilan komunikasi, terus soft skill dan hard skill yang lain juga terasa gitu ya Anja. Aku agak canggung karena tadi udah sharing banyak terus hilang gitu. Sedih gitu. Gak apa-apa. Iya nggak tahu tadi kenapa, nggak masalah. Nah, oke, tapi kan balik lagi ya An, kayak tadi komunitas mahasiswa kedokteran, di balik orang yang senang, mendukung, dan support, pasti ada aja yang gak support. Nah, sejauh ini ketika Aan jadi mahasiswa berprestasi utama, ada nggak sih omongan-omongan yang pernah Aan dengar dan itu jadi tantangan buat Aan sendiri? Iya Kak, sebenarnya banyak juga yang tidak suka saya menjadi mapres, ataupun banyak yang mencoba untuk membuat nilai saya lebih jauh. Misalnya, kamu nanti karena lagi kondisi corona, akhirnya terima aja dari kritikan itu. Saya introspeksi diri, betulkah saya memang pres yang tidak pantas gitu. Oh, kalau saya dikatakan seperti itu berarti saya harus balas dengan tindakan yang lebih positif lagi. Akhirnya saya banyak berbuat orang lain ya, motivasi orang lain. Saya buat suatu proyek sosial gitu, ikut kegiatan-kegiatan yang bisa. Akhirnya dari tindakan-tindakan yang kita lakukan itu, ucapan yang sebelumnya mungkin kita itu terbalaskan secara tidak langsung. Aku punya quotes, punya quotes, dan ini dari Kazen. Kalau Aan kenal Kazen kan? Beliau bilang kayak gini, jangan pernah terpengaruh sama orang yang nggak punya pengaruh di hidupmu. Jadi ketika mereka ngomongin dari belakang atau ketika mereka menjatuhkan kamu, cukup dengerin aja dan benar balas dengan tindakan. Karena yang ngomongin kita belum tentu lebih baik dari kita, belum tentu lebih berprestasi dan berdampak di masyarakat. Dan aku juga salut sama. Sebenarnya kita butuh sebuah kritikan, sebuah masukan ya, bukan untuk mata-mata mental kita, bukan, tapi sebaliknya kita dan membuat otak kita lebih terasa. Oh, kalau saya dikritik seperti ini, tindakan apa yang saya harus lakukan untuk membalas kritikan? Jadi kita lebih terasa kritik. Benar. Kalau orang yang mendengarkan kritik langsung dong bisa dicari dan digali tahu lagi, dicari tahu lagi dan digali. Sebenarnya open mind gak sih kita? Bisa nggak sih menerima kritik? Gitu. Kalau misalnya orang dikritik dan nggak nerima kan harus dipertanyakan ya. Oke, kita jadi ngomongin kritik, tapi penting sih kritik ini buat mahasiswa berprestasi, karena dengan adanya kritik ini, kita bisa jadi tahu gitu apa yang harus kita lakukan selanjutnya kan, bener nggak? Benar. Oke. Nah, tadi juga kan jadi mapres juga disinggung ya soal hadiah ya, atau berupa uang. Menurut aku kan uang atau hadiah itu juga hanya bonus ya, ketika dapat atau nggak dapat, dapat atau nggak dapat juga nggak jadi masalah, karena yang kita pentingkan atau kita utamakan adalah proses di mana kita menjadi mahasiswa berprestasinya kan. Pasti Aan waktu itu struggle banget pas jadi mahasiswa berprestasi, belajar terus harus ngafalin sesuatu untuk public speakingnya, bener nggak? Benar, jadi proses itulah yang membuat perjalanan menjadi mapres lebih bermakna, bukan hadiahnya. Nah, jadi proses yang membuat kita lebih banyak belajar, lebih banyak introspeksi diri, dan lebih membuat kita berani untuk berkompetisi. Intinya impact diri kita. Dari perkembangan diri kita ini, self development ini akan membuat kita lebih bisa untuk memberikan lagi lebih ke orang lain. Jadi apa yang kita keluarkan, apa yang kita usahakan, upayakan, itu juga kembalinya ke diri kita sendiri ya. Aku punya pengalaman nih Aan, ketika aku sudah 3 tahun ya waktu itu, banyak banget senior-senior yang di atas aku tepatnya ngomongin kayak, ini anak cepet banget sih, baru semester 7 udah wisuda ngelangkain kita ya. Banyak lah omong-omongan yang emang gak enak diterima, dan mereka bilang kayak, apaan sih lu enak banget dapat privilege.
dapat privilege dari dosen, padahal enggak, aku usaha sendiri gitu. Dan akhirnya apa yang aku dapatkan sekarang, apa yang mereka omongin ke aku tuh, ya omongan kamu bisa aku buktikan dengan proses ini gitu. Kalau aku cuma dapat privilege ketika masa kuliah, ya kemudahan itu kan cuma aku dapetin di waktu kuliah. Bahkan nyatanya setelah lulus kuliah aku berjuang sendiri dan keterima kerja langsung gitu kan. Itu kan berarti bukan privilege ya. Ini usaha itu yang mengantarkan aku sampai aku mendapatkan apa yang aku inginkan. Sama juga dengan Aan kan. Usaha Aan mengantarkan Aan sampai pintu gerbang yang Aan inginkan. Oke. Balik lagi nih soal mahasiswa berprestasi. Suka dukanya banyak, dukanya juga ada ya. Sejauh ini gimana sih Aan membagi waktu antara komunitas, terus juga kuliah, belum lagi pasti ada me time. Kesulitan nggak? Iya benar Kak. Jadi memandang gelar mapres itu sangat banyak agenda yang katanya tidak terduga. Misalnya agenda sharing atau jadi moderator lah atau menjadi ketua tim project lah dan sebagainya. Nah, akhirnya di situ saya harus banyak belajar lagi tentang pembagian waktu. Kira-kira apa yang sudah bukan sebelum jadi mapres dalam hal komunikasi itu upgrade lagi. Nah, misalnya dulu sebelum jadi mapres saya hanya terfokus ke akademik dan kegiatan organisasi. Saya mengatakan seperti itu, akademik dan kalau jadi mapres dan petaan yang lain, misalnya hari ini jadi MC, kemudian jangan mengganggu proses pembelajaran di pagi hari sampai sore hari, lalu organisasi di sore hari. Jadi saya buat pemetaan seperti itu Kak, agar dia tidak bercampur baur dan kita lebih bisa maksimal dalam, misalnya kalau kita lagi di kampus atau kuliah, ya lupakan semua ingatan-ingatan organisasi, lupakan semua kegiatan fokus kuliah. Nanti setelah keluar dari kelas atau keluar dari Zoom pembelajaran, kita fokus lagi untuk kerjaan yang lain. Jadi di situ yang pertama adalah pemetaan. Kemudian saya menggunakan prioritas. Jadi pada saat ada agenda atau bertanya, saya lihat mana yang lebih prioritas Kak. Nah, kira-kira kalau saya nggak hadir di agenda B, itu nggak apa-apa. Ya saya usahakan nggak hadir dan saya masih hadir di agenda A gitu. Atau kalau bisa hadir bersamaan dan itu dalam wadah yang berbeda, yang apa susahnya kita harus manfaatkan waktunya. Oke. Itu berarti emang dari DAan sendiri awalnya selalu menyusun skala prioritas ya, apa yang harus dilakukan duluan, kemudian apa yang bisa ditinggalkan, gitu. Dan selain skala prioritas juga menetapkan salah satu dan akademik gitu. Jadi tempat tersendiri. Hilang sinyalnya DAan muter-muter ininya. Oke, tapi nggak apa-apa. Tadi soal prioritas, berarti juga DAan menerapkan hadir penuh sadar utuh nggak sih? Iya kan bener ya yang diajarkan di UID. Ya, dan itu emang benar-benar berdampak dan ngefek banget sih buat kehidupan sehari-hari ketika kita ada di satu tempat. Itu mengajarkan kita fokus dan totalitas untuk ada di situ. Namun ketika kita udah nggak di situ, kita bisa menyesuaikan apa yang kita lakukan. Benar banget. Aku dari 2 tahun lalu kayak merasakan itu benar hal yang penting dan harus banget dilakuin selama hidup. Dean, sinyalnya hilang nih. Oke, udah balik ke sinyalnya. Dean. Oke, sinyalnya muter-muter.
masih bentar, tapi nggak apa-apa deh. Udah. Oke, nggak apa-apa. Tapi suaranya masih kedengeran. Tapi nanti kalau di-share, paling gambarnya yang hilang. Ya, nggak masalah. Oke, tadi udah soal mahasiswa berprestasi, antara kenapa mau jadi mahasiswa berprestasi juga pembagian waktunya ya. Nah, tapi suara kakak didengar nggak? Kedengeran nggak? Iya, kedengaran Kak. Oke, balik lagi nih ke komunitas mahasiswa kedokteran Sulawesi Barat nih yang kita pengen sharing banget nih dari awal. Jadi kenapa sih DAan pengen banget nih ada komunitas mahasiswa kedokteran di Sulawesi Barat? Iya, jadi komunitas mahasiswa kedokteran itu awalnya saya berinisiatif bentuk karena saya mau pulang kampung, Kak. Jadi waktu itu libur semester panjang dan saya berpikir kira-kira eh, kalau kita pulang apa yang harus dilakukan? Kira-kira ada nggak wadah yang bisa kita tempati untuk berkreasi dan memberikan impact ke masyarakat di Sulawesi Barat? Akhirnya saya melakukan literatur. Oh, di Sulbar ternyata belum ada, Kak, komunitas mahasiswa kedokteran yang khusus merangkum mahasiswa kedokteran yang berkuliah di seluruh Indonesia, tapi asalnya dari Sulawesi Barat. Akhirnya saya bentuklah komunitas mahasiswa kedokteran itu. Dari hasil tanya-tanya ke kakak tingkat, tanya ke teman-teman yang ada di fakultas kedokteran yang lain, gitu, atau di daerah lain. Nah, akhirnya saya membentuk dan cari teman-teman yang asal Sulbar kuliah di kedokteran. Nah, disitulah kita dapat awalnya itu sekitar 30-an anggota, dan situ awal terbentuknya di tanggal 17 Agustus tahun 2019. Nah, jadi hasil dari keinginan saya untuk pulang kampung dan apa yang ingin saya lakukan di Sulawesi Barat nanti. Akhirnya dari pemikiran mimpi-mimpi yang saya bangun pada saat liburan itu bisa terwujud di hari itu juga. Oke, berarti emang hal sederhana ya, sederhana dari inisiatif liburan doang, tapi nggak mau nih liburannya cuma tidur, makan tidur, makan tidur. Jadi tercetuslah komunitas yang emang benar-benar memberikan. Benar, emang aku juga tipe libur ya. Ketika libur nggak mau nih yang cuma diam aja, entah harus nulis, harus konten, desain atau apa. Benar sama kayak Aan, tapi Aan lebih luar biasa. Kenapa? Karena niatnya mengumpulkan seluruh mahasiswa Sulawesi Barat yang kuliah di kedokteran di luar Sulawesi itu benar-benar terlaksana, dan aku dengar juga dapat support dari direktur rumah sakit, kemudian kepala dinas di kesehatan di Sulawesi Barat juga kan. Alhamdulillah. Jadi pada saat awal terbentuk dan terbentuk kepengurusan, saya bergerak aktif untuk menghubungi petinggi-petinggi atau pejabat yang ada di Sulawesi Barat untuk mencari dukungan. Minimal dukungan lah, support. Walaupun dibalas dengan chat saja. Ayo nak, terima kasih sudah membentuk ini dan semoga kedepannya bisa berdampak bagi seluruh masyarakat Sulawesi Barat khususnya di bidang kesehatan. Itu kalimat-kalimat seperti itulah yang membangun semangat kita untuk lebih bisa berdampak ke orang lain. Akhirnya walaupun banyak tantangan yang kita hadapi pada saat pembentukan komunitas ini, pelan-pelan kita bangun dan mendapat kepercayaan dari masyarakat ataupun dari stakeholder yang ada di Sulawesi Barat. Terus, Oke, keren banget. Oke, balik lagi nih ke komunitas tadi. Kan namanya juga masih berbentuk komunitas ya, belum misalnya organisasi mahasiswa atau bahkan yayasan. Ada nggak sih goals tertentu melegalkan komunitas ini? nah ya, jadi sekarang kan bentuknya komunitas, jadi semacam perkumpulan keluarga. Saya tujuan dalam waktu dekat ini hanya ingin memberikan wadah bagi seluruh mahasiswa kedokteran untuk bisa berkreasi dan menuangkan ilmu yang mereka miliki. Nah, misalnya kita bisa lakukan pemeriksaan kesehatan gratis. Nah, itu kan lebih bisa ditanggapi positif oleh masyarakat kalau kita dalam bentuk komunitas, bukan atas nama individu gitu. Nah, jadi komunitas ini hanya sebagai wadah untuk mereka bisa menuangkan ilmunya, bisa berbagi ke masyarakat. Nah, nanti kita lihat kalau komunitas ini berkembang dengan baik,
Ya, bisa ditingkatkan menjadi yayasan kah atau organisasi. Tapi dalam waktu dekat ini hanya untuk menampung teman-teman yang kuliah di kedokteran. Oke, berarti emang ini masih komunitas, goalsnya emang ingin melegalkan ini sebagai organisasi yang terstruktur dan jelas ya. Agar kalau misalnya ke depan mau ngadain program juga udah enak nih, orang-orang udah percaya, wah bener-bener dari mahasiswa kedokteran, dan ketika ada donatur mau mendonasikan uangnya misalnya 100 juta, udah tahu dan jelas tujuannya kemana kan. Ya betul Tapi Kak. Jadi apakah untuk masalah legalitas itu, alhamdulillah saya sejak awal membentuk ini sudah berkontak-kontak dengan eh, stakeholder ya, terutama direktur rumah sakit ataupun kepala dinas kesehatan. Dan mereka semacam memberikan lampu hijau, tapi harus buat kegiatan yang real dulu baru mereka lihat, oh ini bisa berdampak bagi seluruh masyarakat. Nah, nanti pada saat pandemi, tujuan saya itu mau urus legalitas dari komunitas ini agar bisa lebih apa ya, lebih bisa dilihat lah oleh masyarakat. Oh, komunitas ini legal. Jadi mereka tidaknya kalau mau berdonasi atau bekerja sama dengan kita. semoga lancar legalitasnya. Soalnya ini kan hal-hal baik dan pastilah banyak banget orang yang support di baliknya meskipun nggak harus berupa uangnya. Paling nggak dengan dukungan. Benar dengan chat yang dibalas itu udah jadi semangat buat kita sendiri ya, buat mendirikan atau membesarkan komunitas ini. Oke, itu untuk komunitas mahasiswa kedokteran Sulawesi Barat nih. Lanjut lagi ke komunitas yang pernah Aan kenalkan ke aku secara langsung dan kartu namanya masih ada nih. Malabi Institute nih. Ya, Gimana? jadi Malabin Malabi Institute itu kan, Institute. jadi Malabin Institute itu kan komunitas yang saya bawa waktu di Youth Action Detection Forum. Forum. Ya, akhirnya uh, itu merupakan komunitas yang awal itu dari Sulawesi Barat. Foundernya Kak Irwan itu dari Sulawesi Barat dan beliau pindah ke Samarinda. Mereka foundernya itu mau mengembangkan komunitas Malab Institute ini, bukan komunitas kita, kayak semacam lembaga Malab Institute ini berkembang di Samarinda. Akhirnya saya dipanggil lah sebagai wakil ketua pada saat itu. Nah, dari situ kita merancang kegiatan yang memang bisa branding di masyarakat dan berdampak positif ke masyarakat. Misalnya waktu itu saya bawa program ke Youth Action Forum adalah beasiswa non formal, beasiswa silang ya namanya. Jadi kita membiayai masyarakat yang anak-anak sekolah yang tidak mampu untuk bisa merasakan pendidikan non formal. Nah, misalnya kayak mereka mau les bahasa Inggris, kita beri beasiswa, atau mau les untuk persiapan UTBK, mereka juga berhak mendapatkan les UTBK sama dengan anak-anak yang mampu dari segi finansial. Nah, selain itu kita juga sempat bergerak di bidang kesehatan. Waktu itu bekerja sama dengan komunitas Kampung Hepar yang bergerak juga di bidang kesehatan. Nah, jadi Kampung Hepar itu adalah sebuah perkampungan yang sudah dikelola sama mahasiswa kedokteran di Unmul, salah satunya itu Mapres tahun 2019 ya, Kak Ainur namanya. Kita kerjasama di situ. Kita kerjasama, Malab Institute memberikan edukasi juga, karena di Malab Institute itu ada saya sebagai mahasiswa kedokteran juga bisa melakukan cek kesehatan gratis ke masyarakat dekat situ, atau mengundang dokter untuk memberikan edukasi kesehatan ke masyarakat. Akhirnya mereka menerima dan sangat senang dengan kehadiran komunitas ini. Ya, pada akhirnya komunitas Malab Institute itu bergerak di bidang pendidikan dan kesehatan. Tapi Kesehatan. sekarang lebih Wow. fokus ke pendidikan sih Kak, karena beberapa program kita, misalnya kayak tes CPNS, persiapan tes CPNS sudah berjalan, dan alhamdulillah sukses merambah di berbagai kota atau kabupaten yang ada di Kalimantan Timur. Juga kemarin sempat kita lakukan persiapan UTBK bagi anak-anak SMA. Gitu.
Jadi yang berdampak banget. Dan satu hal sih yang aku senangi dari AM ini adalah meskipun dia bukan berasal dari Kalimantan Timur atau kalau orang Kaltim asli memanggilnya atau menyebutnya dengan putra daerah ya. Meskipun Aan ini bukan putra daerah Kalimantan, tapi malah memberikan impact dan dampak besar gitu buat masyarakat yang ada di Kalimantan sendiri. Dan itu hal yang bagus juga positif ya, An, dan jarang juga dilakukan oleh mahasiswa seperti Aan. Alhamdulillah ya. Kalau saya sih berprinsip dimanapun kita berpijak ya di situ adalah tanggung jawab kita untuk memberikan apa yang kita miliki ke orang lain gitu. Jadi kita nggak kalau saya di Sulbar ya saya berbuat untuk Sulbar. Kalau saya berada di Kalimantan saya punya tanggung jawab juga untuk memberikan impact ke Pulau Kalimantan yang saya tempati saat ini. Tapi tidak merupakan kampung halaman. Benar. Ibarat ya pepatah sih di mana bumi dipijak di situ langit dijunjung gitu kan. Di mana kita Ya, betul. bekerja, belajar, berusaha, ya di situ juga langit yang kita junjung. Itu benar banget. Dan jadikan semester kita berada, jadikan tempat ibadah, jadikan ladang untuk menimba amal gitu. Iya benar. Pertama sih diniatkan buat ibadah, kedua juga diniatkan buat diri sendiri. Kalau yang lain-lain, entah uang, entah dukungan, atau entah privilege-privilege yang sebenarnya nggak kita bayangkan, itu adalah bonus gitu. Sebenarnya kita nggak berharap untuk mendapatkan itu gitu. Kita lakukan karena diri sendiri, karena ingin ibadah, tujuannya ibadah. Bener banget aku setuju sama Aan, dan ya ini udah mau selesai aja. Tadi terputus galau banget, sedih. Gak apa-apa, nggak ada yang bisa Aan sharing dan nggak apa-apa. Paling nggak ada yang udah bisa ada yang kita sharing malam ini dan itu benar-benar bermanfaat juga berdampak apalagi buat calon-calon yang mau menjadi mahasiswa berprestasi kayak Aan ini. Jujur tapi, saya apresiasi sih kegiatan dari Kak Owi ini karena sifatnya pagi mau buat macam talk show ya secara online dengan mereka yang punya prestasi, mereka punya impact bagi orang lain gitu. Saya sering nonton kok Kak yang live ini. Iya, soalnya selalu ada. Kenapa ya bikin kayak gitu? Karena emang pertama relasi kakak tuh banyak dan itu circle yang positif semua gitu loh. Jadi sayang banget kalau misalnya mereka itu nggak punya wadah buat sharing. Oh juga banyak yang perlu informasi, pengetahuan yang emang out of the box gitu loh An. Ini kayak contohnya. Jadi kakak ini banyak idenya tapi dituangkan gitu. Dan itulah ide yang bermanfaat menurut saya. Bukan hanya sekedar ide yang disimpan. Soalnya kayak Aan juga keren kan, masih semester 5 gitu, udah jadi founder komunitas mahasiswa kedokteran, terus juga sebagai pengurus di Malabi Institute. Dan kuliah di kedokteran itu bukan hal yang gampang loh. Bisa fokus kuliah aja itu sulit gitu loh, apalagi malah mengembangkan komunitas dan organisasi atau bahkan lembaga. Dan kemarin sempat ikut Youth Action Forum juga yang emang tuh menguras tenaga buat belajar ya, menguras energi tapi dapat insight. Ujian Kak ikut Youth Action Forum. Saya punya pengalaman yang unik Youth Action Forum itu. Jadi dan sampai sekarang kan masih gitu. Ya. Lanjut. Saya cerita sedikit ya Kak tentang Youth Action Forum. Jadi waktu itu saya masih maba. Kan Youth Action Forum di bulan 10 ya kegiatannya. Saya masuk kedokteran itu akhir bulan 8. Akhir bulan 8 masih dalam masa-masa ospek dan awal-awal kegiatan pembelajaran. Saya akhirnya dapat email lolos Youth Action Forum. Nah, saya bingung. Saya ini berangkat nggak ya? Saya takut berangkat masih maba, belum dikenal sama birokrat kampus, dan saya dapat dana dari mana untuk berangkat. Waktu itu kan hanya ditanggung akomodasi penginapan dan makan. Sudah di Jakarta, iya. Tapi tidak ditanggung biaya pesawat dan transportasi lainnya. Saya akhirnya memberanikan diri, Kak. Waktu itu buat surat pribadi. Saya tujukan kepada dekan FK. Isinya itu permohonan untuk diberikan izin dan
Dana pergi ke Jakarta. Nah, akhirnya saya dipanggil masuk ke ruangannya. Dan Dek, kamu ini siapa? Kok berani-berani untuk mengajukan dana? Ya, akhirnya saya memperkenalkan diri. Saya Ananta, Dok. Saya mahasiswa baru. Loh, mahasiswa baru kok sudah ikut kegiatan-kegiatan seperti ini? Apa yang akan kamu dapatkan dan apa yang kamu berikan ke kampus? Akhirnya saya menjelaskan lah pada saat itu. Ya, saya tidak banyak berjanji, Dok, tapi saya mau menambah pengalaman, menambah relasi. Ya, insya Allah akan berguna bagi saya ke depannya. Kebetulan Youth Action Forum itu adalah kegiatan pertama saya, Kak. Jadi selama mahasiswa. Dan itu saya berpikir YAF itu membuka keran prestasi-prestasi lainnya. Walaupun saya tidak diizinkan pada saat itu, saya tidak tahu kira-kira nanti saya bisa jadi seperti saat ini enggak. Saya bisa terbuka pikirannya enggak. Karena dari YAF itu saya banyak belajar tentang manajemen diri, tentang membuka pikiran, dan terutama tentang teori U untuk mengubah sistem. Teori U yang benar-benar bawa impact banget sampai sekarang, dan mindfulness ya, sih. Ya, mindfulness. Benar banget. Jadi emang apa yang Aan bilang tuh juga aku rasakan. Karena sampai sekarang pun dampak dari YAF sendiri masih ada sampai saat ini. Aku juga bisa mengatur komunikasi. Terus ke-trigger juga kan, pengen ngadain project-project yang sustain gitu loh, dan berdampak besar buat masyarakat. Oke, Dian, aku pengen closing statement dong, atau pesan-pesan nih buat teman-teman yang lagi nonton ini, atau bahkan nanti yang nonton, boleh dong kasih sepatah dua patah kata buat mereka. Iya, pada teman-teman, jadi saya sih lebih ke arah untuk kita harus semangat dalam belajar dan menuntut ilmu. Apapun ilmu yang kita tuntut itu harus kita maksimalkan. Nah, karena ilmu itulah yang akan membawa kita ke arah kemuliaan. Karena tanpa ilmu, ya kita sama aja dengan hewan gitu, sama tumbuhan yang tidak bisa berbuat apa-apa untuk lingkungannya. Ya, jadi penuntut ilmu harus kita terapkan, yaitu sifat tawadu. Karena ilmu itu sifatnya seperti air, Kak. Dia mengalir dari tempat yang tinggi ke tempat yang rendah. Oleh karena itu, kita sebagai penampung ilmu itu harus lebih rendah daripada ilmu itu. Sifat tawadu itu sangat diperlukan dalam menuntut ilmu, agar ilmu bisa kita lakukan dengan baik. Jadi pada saat kita sudah berilmu, kita bisa berkarya dan berprestasi serta bermanfaat kepada orang lain. Jadi sumber asalnya prestasi itu, karya adalah ilmu. Benar. Ya. Lagi. Oke, jadi intinya kalau DAN itu belajar dan terus belajar. Iya, Kak? Berarti dari Aan sendiri emang orang yang tipikalnya pengen belajar terus untuk menuntut ilmu dan memberikan atau menghasilkan karya itu dari sebuah ilmu. Oke, thank you. Dean, kita ini udah sampai di penghujung acara ya. Jadi aku terima kasih banget udah mau diajak sharing di sini, mau berbagi kepada teman-teman yang nonton, dan semoga ini menjadi manfaat dan amal jariah buat Aan sendiri ya. Dan buat kita semua. Di OI Stories. OI Stories asik. Oke, terima kasih Dean. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat selalu, Kak. Siap, ya, Bunda.